Waktu saya memulai gereja ini, I wanted to start a movement. A movement, sebuah pergerakan. Dalam sejarah Kristenan, movement, gerakan yang luar biasa, saudara, yang mujizat, selalu dimulai dengan Yesus, diakhiri dengan legenda. Awali dengan Yesus, dengan Tuhan, tapi diakhiri dengan sebuah legenda, sebuah tokoh yang hebat, tapi sulit. Dan selanjutnya siapa yang lanjutin dia? Siapa yang bisa lanjutin dia? Siapa yang bisa ngambil karunia dia? This anointing. Siapa? Ada yang bisa, saudara. Sudah mati. Mudah, saudara. Dan saya nggak mau itu terjadi pada yang lewat. Saya jadi ingat, saudara, sebuah cerita saudara. Waktu Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya. Murid-muridnya cuma ada 12, saudara. Ingat, saudara. Tapi dari situ mereka bertumbuh jadi ribu. You see? Ya, when Jesus left them, waktu Yesus meninggalkan mereka, ya, dia bukan hanya meninggalkan sebuah legenda. Lihat, saya hebat, and then I'm God. You see, and then he's God. He didn't do that. Ya, dan waktu Yesusnya pergi, saudara, murid-muridnya tidak bingung. Aduh, harus apa kita hilang? Apa harus kita lakukan? Terus mereka kayak kehilangan Yesus gitu. They recreate what he recreated. Mereka melanjutkan the movement he started. Hari ini, saudara, ya saya sudah cukup banyak janji sama kalian ya beberapa ya. Saudara nanya, kok Ken sejarah Taiwan kayak gimana? Apa segala gitu ya. Hari ini I wanna tell you, saudara, bagaimana NLK Taiwan itu dimulai. Asik. Nah, itu jiwa pertama kita. Wow. Itu cara kita nginjil ya. Bukan setengah jam, ya, bukan hari, setengah tahun. Dia itu gamer. Ya, dia pemain gamer Mobile Legends sejati, saudara. Saya ngajak dia ke Komsel, ya kan. Tadi dia nggak mau, oke saya nggak bisa. Akhirnya dia bilang, ya udah boleh kan, asal kamu janji sama aku kita main Mobile Legends bareng. Oke. Nah, waktu Komsel, ini kita duduknya putar kan ya. So ini main game, pakai headset. Di belakang main game. Saya khotbah, ya, saya bagi firman, jadi belakang main game. Di saat itu saya pedesnya itu, kesel nih orang nggak tahu diri, nggak sedih banget. Ya, saya tahu. Dia mulai terima Tuhan, mulai dengar. Waktu tau gak kata saudara? Waktu headsetnya satu lepas. Ini satu lepas nih. Ini mulai masuk ya. Mulai main game, ya. Terus akhirnya semakin maju lagi waktu dia nggak pakai headset sama sekali. Nah, akhirnya waktu kita dapat gereja, ya pastor khotbah ini waktu saya tahu dia mulai dapat ya. Dia main game, terus kadang-kadang curi-curi pandang kayak. Terus pastor lagi khotbahin hati Bapak, ya silakan maju, itu kan gelap semua, maju ke depan. Dia sedang main game, terus kayak tapi main game gitu loh. Bisa aja orang lahir baru kena kayak gitu. Main game gitu. Terus aku datang, kamu nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu akhirnya saudara, ya mereka nanyain ke dia, ya mau nggak kamu terima Tuhan, dan dia bilang dia mau terima Tuhan. Ya. Dan ini nggak ada orang sama sekali, literally di gereja cuma 3 orang, tapi ruangannya sebesar ini. Dia duduk di kursi tengah dan dia nangis terus selama sejam. Dia bilang, ya, dia pulang ke Indo karena dia harus pulang ke Indo. Dia waktu itu cuma hatching doang kan. Dia cuma 2 tahun doang di sini. Habis dia pulang Indo, mamanya marah banget sama dia karena dia pindah agama. Marah sekali, ya, ditampar dan berkali-kali Alkitabnya dicuri sama kakaknya, dibakar sama kakaknya, diumpetin gitu kan. Saya takut, saya telepon dia, kontak dia nggak bisa dikontak. Mamahnya yang balesin aku terus, kamu beraninya bawa anak saya gitu terus kan ya. Akhirnya saya kontak dia di dalam game, in game ternyata. Ya, saya kontak dia, terus saya nyalain game itu bukan untuk main game, untuk kontak sama chat sama dia, panjang saya nge-chat sama dia. Terus dia bilang, Ken nggak apa-apa Ken, kamu jangan takut. Sehabis saya ngalamin Yesus, saya nggak bisa balik lagi. Sekarang dia Kristen radikal, ya, dia udah balik. Nah, saya akan bagikan firman hari ini 2 bagian. Satu saya akan ceritain how this all started, dan satu lagi saya akan kasih nilai-nilainya. Amin, saudara. Ya, dalam hati saya nggak mau apa yang terjadi ya pada musimnya saya itu hanya hilang di situ saja dan berhenti di situ saja. I want it to go on. Okay. So to be part of that legend, you have to know the legend. To be part of history, you have to know the history. Amin, saudara. Supaya sejarah tidak terulang lagi dan supaya kita bertumbuh di luar dari sejarahnya itu, saudara. Amin. Ya. Nah, ya waktu saya masih kecil, ya waktu saya masih muda, saya ingat sekali papa saya pernah ngomong gini sama saya. Ya, menurut papa mama saya itu orangnya pintar banget. Menurut mereka, yang namanya orang tua lah ya, bangga sama anaknya. Ya. Saya sih merasa saya sih ya
Ya pintar, tapi bukan yang paling pintar kayak gimana banget juga ya. Oke lah, pretty smart, pretty good gitu loh. Aku merasa gitu ya. Tapi bapak saya bilang ini sama saya, Kenneth, ya, kamu bisa jadi apa aja yang kamu mau, ya, kecuali jadi pendeta. Ya, you can be anything you want. I don't, but not a pastor. Ya. Dan saya bilang ini sama bapak saya setuju bapak. Saya nggak suka jadi pendeta. Ya, saya nggak suka dipanggil anak pastor's kid. Saya nggak suka. Burdennya tuh saya nggak suka. Ya. Nah, one day papa saya lihat ada sebuah opportunity untuk saya kuliah di Taiwan. Ya, karena cost-nya tuh sama kayak kuliah di Indonesia. Ya, dia nanya, Kenneth mau nggak? Ya, dia nggak pernah maksa saya. Ya, saya orangnya, saya personality-nya, saya tuh risk taker berat. Oke, tapi bukan gambler. Oke, tapi saya suka risk taker yang berat gitu loh. Saya tahu saya bakal stres dan saya bakal pressure di Taiwan, tapi saya tetap ambil. Saya tipe orangnya kayak begitu. Karena mendingan, ya saya orangnya begitu aja lah mikirannya. Oke. Jadi saya terima aja ke Taiwan. Ya. Saya pergi dan saya terbang ke Taiwan. I felt very lonely. Ya, ada yang pernah merasakan di sini? Ya. Kalian di sini sudah disambut sama NLAK, benar? Ya, sudah disambut sama gereja. Aku nggak ada. Oke. Waktu aku datang ke sini, aku nggak ada keluarga, aku nggak ada kenalan temen sama siapapun, nggak ada, no open door, nggak kenal sekolah. Itu I have to make connection, my own connection. Saya cari sendiri, gereja cari sendiri, temen cari sendiri. Itu tuh semuanya tuh cari sendiri. I start from zero, bener-bener dari scratch. Aku bener-bener kayak lonely banget ya. Dan lama-lama saya mulai merasa kering. Karena orang Taiwan sama orang Indo tuh kulturnya beda banget. Dan saya bingung mau ngapain, mau gimana. Waktu itu saya masih umur sekitar 18 tahun. Jadi saya kayak, aduh saya bingung sekali saya mau ngapain. Ya kan? Begitu saya masuk kuliah, di 144 murid di sana, ya, ada sekitar 10 atau 12 orang luar negeri, foreigner. Ya. Dari 12 orang foreigner, cuma saya salah satunya, orang Indo, yang nggak bisa Mandarin. Ya. Wah, itu yalinya henta. Yali henta, beneran, saya stres banget. Itu gurunya ngomong apa ya? Saya baru belajar woyao cifan ya. Wotu ce woyao shui jiao. Ini guru udah ngomongin liluan, tau gak? Teori ya kan gini. Ya kata si Plato, udah. Wah, dia ngomong apa lagi? Saya bingung semuanya. That's my life. For 3 years saya begitu. Ya. Nah, saya orangnya tuh extrovert berat. Ya, dan saya orangnya risk taker berat. Dan saya orangnya so explore dan saya orangnya penasaran. Ya, tapi nggak pernah penasaran jadi pastor. Orangnya tipenya gitu. Ya, so di gunung saya nggak ada teman. Saya harus cari teman. Saya turun gunung, saya cari teman apa segala gitu. Tapi saya orangnya juga gampangnya tipenya gampang bosenan. Gitu, gampang bosenan sekali kayak gitu ya. To be honest, ya selama 3 tahun di Taiwan, aku cukup jatuh dalam depresi, quite depressed. Gitu, ya. Aku quite depressed, ya. Nggak ketemu, nggak bisa bangun hubungan yang dalam sama teman. Nggak bisa. Kayak apa sih nih bikin depresi gitu loh. Kayak nggak ada, there's nothing there, all you do is sekolah, makan, ya kan, main, nonton. Happy nggak sih di Taiwan? Aku mau bilang iya, tapi nggak tahu, there's something aja dalam hati saya tuh nggak merasa kayak nggak enak aja gitu loh. Karena saya bilang sama Dad, oke, saya bilang sama bapak saya, Pak, saya capek Pak. Saya capek, ya saya mau give up. Orang berkali-kali saya nangis sendiri di kamar. Ya, nggak punya teman, nggak punya komunitas, don't know where to go, don't know where to do. Ya, Bapak saya tipenya mikir sebuah solusi kan. Nah, jadi Bapak saya bilang ke saya, Ken, yuk kita mulai gereja. Let's start a church. Yuk kita mulai gereja. Saya bilang yes to my dad. Ya. Tapi bukan karena saya pengen. Aku mulai gereja awalnya, satu, karena FOMO. Serius kan? Dan saya mikir waktu saya mulai gereja paling selamatin 2-3 orang. Saya yakin 2-3 orang pasti dapet lah. Masa nggak dapet? Ya nggak dapet. 2-3 orang. Habis itu ya sudah pulang ke Indo, finish the end. Itu dalam bayangan saya. Saya nggak perlu so bikin gereja apa segala gitu. Ya kan? Setengah tahun lewat. So, saudara tahu ada berapa jiwa kita jangkau? Tahu berapa? 0. Satu pun tidak diselamatkan. Nobody came gitu. Ya, nobody came. Tapi saya biasa-biasa aja, kan? Karena in the middle of that, ya, and then next year-nya, saudara tebak, saya pulang ke Indo, saya balik lagi sini, 0 lagi. Setahun kita 0. Saya jadi telepon, Pak, ya, dan saya komplain ke papa saya, Pak, ini masalah nih, ya. Gereja kita masalah, cielah, gereja kita masalah cuma 5 orang. Dan saya komplain dulu, ya.
wakilnya saya masalah, semuanya bermasalah. Pak, ini masalah. Saya ngomong masalah, saya marah-marah gitu. Padahal masalah saya. Ya. Pak, tolong bantu dong ya. Jadi papa saya datang, ya bawa bala bantuin, dia bawa satu nabi ke situ. Ya. Dan waktu nabi datang, itu ada 30 orang di sana. Ya. Dia khotbah dengan dahsyat, itu orang nangis-nangis sana terima Tuhan. Ya. Nabinya datang ke saya tumpangin tangan dong. Kata saya, terus dia bilang ya, saya karuniakan kau jadi pastor di antara semua jemaat ini. Amin, saya bilang. I will make it, saya bilang. Saya bisa, gitu ya. Amin, saya bilang. Aku akan setia kali ini. Aku bisa. Terus biasalah habis ini buatin kan. Saya melihat kamu adalah begini. Rasanya ngebangkit. Encourage, ya kan. Tadi yang merasa kering, merasa encourage, ya. Saudara tahu nggak? 6 bulan selanjutnya, tahu berapa jiwa datang ke gereja kita? Tahu nggak berapa? Dari 30, saudara. Jadi kosong lagi. Kabur semuanya, lari. Ya. Pada bilang, kamu terlalu muda buat kita. Kamu pastor apaan muda? Sesat ini gereja, kamu muda. Mana pastor kita, Pastor Stefanus? Nggak ada yang mau dipastorin sama aku. Kenneth, sorry Kenneth. You're too young. Too young. Mana ada orang umur 21 tahun jadi pastor? Bisa. Kamu belum nikah masih kuliah jadi pastor? Nggak bisa. Kamu ngajarin saya apa? Tuhan ya. Saya gitu, saudara. Saya ditolak. Saya nggak diterima. Saya diremehin. Ya kan? Karena cuman 5 orang. Yang ngerti ya saudara ya? Karena nggak ada orang lagi, 8 kosong. Saya hatinya semakin berat depresi. Karena saya merasa saya gagal gitu loh. Saya depresi saudara ya. Nah waktu itu kita puji Tuhan, kita dapat ruangan tuh gereja pertama, kita dapat tempat besar banget. Isi orangnya cuma 5. Wah. Ya kita ibadahnya ya karena cuma 5 orang. Kita on stage berlima ya. Saya jadi SM, saya jadi pastor, jadi saya main gitar, puji Tuhan, saya bagi firman, kasih persembahan, saya bagi communion bersama, ya. Habis itu puji Tuhan, amin. Dan doa kita Tuhan, bawa jiwa-jiwa lewat pintu itu. Yuk kita bayangin ya, orang itu datang ke gereja itu seperti Yesus itu dikerumunin sama 1000 orang gitu loh. Orang datang ke gereja, Pastor, I want to know God. Nggak ada kayak gitu, saudara. Itu mah cuma bayangan saya doang, khayalan saya. 1 tahun, saudara, kayak gitu. Ya, nggak ada apa-apa, no one, nothing, nobody, ya. Banyak orang sudah dengar soal kita udah coba outreach kemana-mana, nggak ada pintu terbuka, nggak ada yang mau, karena pastornya umur 21, masih kuliah, terus 5 orang, nobody believe me, gitu, nggak ada yang mau, gitu, saudara, ya. Saya gengsinya naik, saya gengsinya besar waktu itu, gengsi saya naik, saya bilang, awas kamu ya, kalian semua ya, waktu gereja saya besar, saya bilang gitu, di hati. Saya mikirnya kayak gitu, ya. I will make a better church than you. Saya mikirnya kayak gitu. Dan saya nggak sadar there was something wrong with my heart. Ada sesuatu yang salah dalam hati saya. Oke, there's something wrong with my heart. Oke. Waktu saya pulang, saudara, saya dengar khotbah tentang perubahan pikiran dan satu lagi tentang emosi yang merubahkan hati. Itu merubahkan saya sekali. Kemudian suatu hari saya dapat mimpi, saya menginjil 4 orang. Dan beberapa hari kemudian beneran terjadi, saya menginjil 4 orang di sana. Dapat mereka terima Tuhan semuanya. Senang banget saya. Ya kan? Akhirnya selanjutnya saya ngajak mereka ke gereja apa segala itu, tapi masalahnya saya nggak tahu cara follow up. Nggak tahu cara follow up. Dari 4, 3 keluar. Sisa 1, saudara. Saya merasa gagal lagi. Karena hilang 3. Ngebayangin saudara, hilang 3. Makasih. Ya. Tapi saya depresi itu kurang lebih 2-3 minggu, merasa gagal banget. Nggak tahu kenapa saya kayak begitu, saudara. Tapi benar-benar merasa gagal banget dah. Nggak bisa follow up orang, nggak bisa bangun. Susah banget, saudara, mulainya gitu loh. Ya. Tapi habis berapa minggu, I choose, jangan gini terus deh. Harus terus menginjil. Ya. Saya menginjil di 7-Eleven. Saya menginjil di bus sambil kayak gini, ya. Sampai pegangan, berdiri, ya kan. Ya. 6 bulan terakhir, saudara, ya. 6 bulan terakhir, pada tahun terakhir, aku menginjil sekitar 100 orang. Itu yang terima Tuhan. Dari 100 orang yang datang ke gereja, 30 orang, saudara. Luar biasa. Amin, saudara. Ya. Gerejanya itu bertumbuh dalam angka yang saya nggak nyangka ini bisa sampai segini. Bertumbuh banget, saudara. Ya, dari 5 sampai 10, 15, 20, 25, 30, ya. Waktu itu banyak banget, saudara. Ya, yang ninggalin saya, ya. Ada yang tersinggung, ada yang bilang pastor itu terlalu muda, kamu tahu apa? Ini nggak bener, ini pendeta nih. Kamu dari sekolah teologi mana? Jadi orang tuh kayak begitu, respon yang melihat saya muda banget, umur 21. Tapi the biggest problem, saudara, masalahnya adalah ya, terus dan menerus Tuhan kirim jiwa-jiwa, saudara.
tapi bukan apa yang saya bayangin, ya. Dan saya komplain sama Tuhan. Tuhan kok orangnya kayak begini terus, saudara Tuhan. Kirim saya orang yang baik dong Tuhan, yang koneksi dari Tuhan ya. Minggu depannya nggak ada jiwa baru datang. Begitu saya doa gitu, minggu depannya nggak ada jiwa datang. Ah ya sudahlah Tuhan, terserah kamu lah Tuhan. Saya ngomong gitu, minggu depan ada jiwa lagi datang. Ya. Jadi tadinya saudara, saya yang membangun gereja ini, saya merasa karena saya bisa, I'll do better, saya begitu. Ya. Terus Tuhan mulai kirim saya orang-orang gini. Saya mulai capek, burn out saudara. Ya. Nggak ada yang bantuin saya, nggak ada yang temenin saya. Akhirnya saya depresi, saya sedih lagi. And hatinya semakin susah. Bukannya semakin gampang, semakin susah. Saya semakin mau give up saudara. Saya kira saya tuh udah poin dimana, aduh udah deh, nggak bisa. Tengah-tengah pelayanan saya merasa burn out. Tapi burn out bukan karena nggak ada jiwa, bukan itu. Burn out karena saya nggak punya kapasitas untuk bisa handle semuanya gini. Ini semua baik, rohani sebaik-baiknya. Masalah saya belum dewasa rohani. Saya bayi rohani yang sudah mature dikit lah, kayak anak umur 5 tahun gitu loh. Ya, jadi anak umur 5 tahun menjaga anak umur 1 tahun gitu. Itu yang saya merasakan. Gitu. Dan saya harus kasih mereka advice, iya udah nggak apa-apa. Saya capek dan saya burn out, saya mau give up. Dan akhirnya saya pilih, saya give up aja deh. Gitu. Jadi saya doa sama Tuhan. Saya nangis. Tuhan, kenapa sih pilih saya? Tuhan, kenapa sih pilih saya? Oke. Kenapa sih? Why me? God, I cannot do this. Dan aku sering dengar papa saya bilang, kamu hati-hati dengan mulutnya kamu. Ya. Tapi waktu itu saya nggak hati-hati dan saya nggak peduli lagi. Saya bilang, God, I give up. Saya mau lepasin gereja ini, saya akan tinggalin gereja ini. Saya nggak apa-apa, terlalu capek Tuhan. Tuhan mau kasih gereja ini ke siapapun jadi pemimpin selanjutnya, I don't mind, I don't care. Karena saya sudah terlalu capek, nggak mau lagi. Sudah capek. So that's what happened to me. Ya. And then Tuhan ngomong, saudara, Tuhan jawab saya dalam doanya saya. Ya. Dan doa ini, saudara, jawaban ini adalah jawaban Tuhan yang nggak akan pernah saya lupa. Ya. Yang saya nggak nyangka Tuhan akan menjawab begini. Yang saya nggak kira saya ternyata butuh jawaban ini, tapi saya dapat jawaban ini. Dia jawab begini, sorry Kenneth, gak bisa. I cannot let you go. You cannot give up. Saya nanya, why? Why God? I want to give up. Why? Dan dia bilang, because I have no other choice. Because I have no other choice than you. You are the best choice that I have. You're the only choice that I have for this job. No one else. Nangis. Saya nangis, saudara. Di malam itu, dalam kamar itu. Tahu gak kenapa nangis, saudara? Seumur hidupnya saya, I was never anyone's best choice. Saya gak pernah jadi pilihan utamanya orang. Saya gak pernah dibilang, you're my best choice. I want you. Gak pernah. Orang lain lihatnya, ini anak kecil. Siapa dia? Emang saudara mau pilih orang umur 21 tahun jadi pastor? Siapa yang mau? Terus Tuhan bilang ke saya, you're my best choice. Hancur saya, saudara, artinya. Saya tahu di luar sana banyak gereja dan pendeta yang jauh lebih bagus dan lebih layak daripada saya. I'm your best choice, Tuhan. Saya kegagalan loh, Tuhan. Saya bilang, why me, Tuhan? Saya bangun gereja ini udah gagal berkali-kali. Saya bilang, nggak bisa. Tuhan bilang, nggak bisa, no choice. If you're gone, saya nggak punya orang lain. Karena please, jangan give up. You're my only choice. Tahu nggak, saudara? Malam itu, saudara, dalam ruangan itu, ada something died in that room. Something died. My ego died, saudara. Lalu saya mulai belajar sesuatu, saudara. Gereja ini dibangun bukan karena saya hebat. Gereja ini dibangun karena saya gagal, dan gagal, dan gagal. Tapi karena Tuhan saya hebat, maka gereja ini jadi. Amin, saudara. Dan sehabis itu, saudara, perspektif saya tentang diri saya sendiri, tentang gereja itu berubah. And the way saya melayani orang itu berubah. Berubah sekali, saudara. Berubah sekali. Cara saya melayani orang itu berubah. Hati saya jadi berubah. Hancur, saudara. Tuhan bilang, saya maunya kamu. Kamu pilihan terbaiknya saya. Coba, saudara. Nggak pernah saya dipilih sama orang kayak gitu, saudara. Saya mau kayak gimana lagi? Ya terimalah. Lalu, masalahnya berhenti nggak, saudara, di sana? Enggak, masalah tetap ada.
Tapi waktu hati kamu berubah, respon kamu terhadap masalah itu berubah. Masalah itu bukan di masalahnya, masalah itu di hati kamu. Seringkali Tuhan tuh kirim jiwa baru karena dia itu mau merubah hati saya. Merubah dia juga, tapi pertama-tama merubah hati saya. Waktu hati kamu berubah, pengalaman kamu berubah, cara kamu melayani orang, cara kamu capacity-nya kamu berubah. Your situation will change according to your heart. Ngerti nggak saudara? You're a miracle maker, tapi hati kamu tuh harus berubah dulu. Bukan kamu bilang, wah masalah ini, masalah. Terkadang saya sekarang mengucap syukur Tuhan tuh mengirimkan orang bermasalah ini. Karena ternyata di antara semua orang bermasalah ini, yang paling bermasalah itu saya. Saudara, namanya gereja. Gereja itu bukan penuh orang sehat, orang pintar, orang hebat. Gereja itu penuh dengan orang broken, hancur, saudara. Tapi saya nggak sadar, I was one of them. I was also broken. Tapi saya nggak mau sadar. My ego was too high. Saudara. Aku harus sukses. Seorangnya memang pengen yang mau sukses. Mau gairah sukses gitu, saudara. Seorangnya ya keras kepala juga gitu, saudara. Dan panas juga. I want sukses gitu, saudara. Saya mau membagikan 3 kunci, 3 keys of greatness. 3 kunci greatness. What is greatness? Apa tuh kehebatan? Apa tuh kedahsyatan? What is greatness? Mari kita buka di Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Selanjutnya, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingannya. Selanjutnya, dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian dialah yang terbesar. Oke, jadi ceritanya saudara, ada murid-murid Yesus tuh habis mengikuti Yesus untuk udah beberapa jangka. Benar ya saudara ya? Kemudian mereka mulai berantem. Ya, bayangin di sini ya, anak-anak frontliners berantem semua. Siapa di sini frontliner yang paling hebat? Siapa di sini anak yang paling hebat? Ya, terus mereka saling berantem, saudara. Saya paling hebat, Joda paling hebat, saya paling hebat ya. Terus Mary bilang, saya paling hebat ya. Terus Priscilla bilang, oh bukan, saya paling hebat, saya bawa 10 jiwa. Joda bilang, saya bawa 100 jiwa. Mary bilang, saya khotbahnya paling hebat. Ya, jadi ceritanya mereka lagi berantem. Ya. Lalu di Alkitab mengatakan, Yesus mengetahui apa pikiran mereka. Ya. What did he do? Bawa anak kecil, terus bilang, in shortnya, selama pendeknya, dia bilang ini, anak kecil ini is greatness. Oke? Nah, pertanyaan saya, apa anak kecilnya itu greatness? Why? What makes him so great? Ayat 47. Tetapi Yesus mengetahui pikiran itu, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di sampingnya. Dari ayat ini, siapa nama anak kecilnya? Dia asalnya dari mana? Ditulisnya. Ya. Hatinya isinya apa? Dikasih tahu enggak? Enggak. Nama nggak dikasih, umur nggak dikasih, jenis kelamin nggak dikasih, ya, saudara. Hati nggak dikasih. Ini apapun nggak dikasih. Yesus cuma bawa anak ini ke samping terus bilang, "This is greatness." Perhatikan ini ya. The first key of greatness itu begini, saudara. Murid-murid Yesus, ya, karena banyak mengenal Yesus, bisa melakukan mujizat, banyak mengetahui, datang ke Yesus dan bilang, "We are greatness." Paham? Anak kecilnya, nobody, he is nothing. Who is Jesus? Jesus is greatness, right? And Jesus called upon nothing and said, "Come here." The nothing came here, and the greatness says, "This is greatness." Greatness calls upon nothing and said, "This is greatness." Yang greatnya bukan anak kecil, yang greatnya Tuhan. He decides whether you're great or not. But how great you are, itu is defined by your heart. Masalahnya, sering kali kita sebagai Kristen, ya, itu tuh datang ke Tuhan seperti anak murid-muridnya. Saya tahu banyak soal Tuhan, saya sering ke gereja. When you're like that, you get nothing. Waktu kamu datang sebagai anak kecil, you're nothing, you're nobody. God can call you greatness. Why? Karena hatinya kamu pure, nothing. Greatness, yeah, is not I will do something, I start something, and I become great because I do something. Greatness is because God calls you into His presence, and you're nothing. You're nothing without His presence. That's greatness, saudara.
Kamu terpanggil sama Tuhan. Kamu bisa masuk ke dalam hati Tuhan. Not because kamu hebat, but because He called you. You're great. Challenge-nya yang bikin susahnya adalah sekarang ya, karena kita sering di gereja, kita sudah bertumbuh, sudah banyak mengetahui. Dan kita merasa kita lebih mature. Ya. Dan sometimes dan merasa saya sudah mature itu menjadi ego. Dan waktu kalian masuk dalam hadirat Tuhan, lihat Tuhan, I am your greatest servant. Masih hamba engkau yang paling mulia, paling besar dalam gereja ini. Masuk dalam hadirat Tuhan. God cannot touch you. Kenapa? Because you come in with your great responsibilities. Kamu masuk dalam kehebatan kamu, bukan kehebatan dia. To be great di hadapan Tuhan, you cannot be anything but Son. Lupakan semua pelayanan kamu di mata Tuhan, it's nothing. Itu semua pemberian dari Tuhan. When you come to God, be His Son. Be nothing but His Son. Walaupun saya sudah melayani di Taiwan, gereja besar ini, every time saya doa sama Tuhan, I consider myself nothing in His eyes. Nothing in His eyes but His Son. I don't consider Tuhan. Kan aku sudah pernah pelayanan di Taiwan, apa segala itu, jawablah doanya saya. Dari dulu saya dikasih pelayanan. Dari dulu saya dikasih mujizat. Dari dulu saya dikasih apapun karena saya anaknya, bukan karena pelayanan saya. Saya aku bisa do all things in Christ because I'm His Son. Nanti kan, have a heart yang pure. Itu ngomong soal humility, rendah. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, Yohanes 13:1. Pertanyaan kedua, saudara, saya mau nanya sama saudara. Kalau misalnya segala kuasa dari surga diberikan kepada kamu untuk satu hari aja, kamu bisa pakai. This is your last day, kamu bisa pakai kuasa Tuhan. Anything you can do with it. Ya, kamu bisa pakai kuasa kamu, bisa melakukan apa aja yang kamu mau. Kira-kira saudara akan ngapain? Segala surga dan bumi itu semua di tangan kamu. Wah, what would you do with it? Bikin revival all over the world? Ada? Kalau misalnya dalam sehari, you have all the power. Is that what you'll do? Okay. Let's see what Jesus did with the power. Ya. Yuk kita buka Yohanes 13:1. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that His hour has come, and that He should depart out of this world unto the Father, having loved His own which were in the world, He loved them unto the end. Kita look at Jesus, knowing that the Father has given all things into His hands, and that He was come from God and went to God. Perhatikan, Yesus mengetahui bahwa Bapaknya telah memberikan segalanya kepada apanya, saudara? Artinya segala kuasa, saudara. Kuasa di bumi, di surga dan neraka. Benar nggak, saudara? All power is in Him. Ya. Dan dia datang dari Tuhan dan dia akan balik ke Tuhan. Dia mengetahui itu, saudara. Apa yang dia lakukan dengan kuasa itu? Selanjutnya. Risen from the supper, laid aside his garment, took a towel, and girded himself and came up. And after that, he poured water to a basin and began to wash the disciples' feet. Ini ayat teraneh yang pernah aku baca. Kamu punya segala kuasa dalam tangan kamu, dan the next thing you chose adalah mencuci kaki murid-murid kamu. Dia tidak memilih untuk menghilangkan dan membinasakan poverty, kemiskinan. Dia memilih untuk mencuci kaki murid-muridnya. Aneh gak, saudara? Make sense gak, saudara? Enggak kan? Aneh banget kan? Kok Yesus begitu? Ya. Kenapa, saudara? Now before the feast of Passover, when Jesus knew that His hour has come, that He should depart out of this world unto the Father, having loved His own which were in the world, He loved them until He came. Jadi saya mau ngajarin tentang humility, rendah hati. Ya, saudara ya, di dunia rendah hati itu adalah siapa-siapa. Ya. Suatu hari di gereja kita ada orang datang. Ada orang bilang begini, ya, dia itu sound sistemnya jago banget. Terus dia bilang, iya sound sistemnya gereja kamu tuh butuh sini. Ya. Terus tapi saya bukan siapa-siapa, saya juga masih belajar. Gitu, ya. Nah di Indonesia betul,
Itu katanya rendah hati. Benar nggak saudara? Itu katanya rendah hati. Tapi secara kita lihat, itu belum tentu rendah hati. Kata-katanya bisa kata rendah hati, bukan hati loh. Iya. Hati. Apa itu rendah hati, saudara? Rendah hati rendah hati yang humble, itu lahir dari orang itu. Aman. What happened to Jesus? He knows who he is. Dia mengenal dirinya siapa. Dia mengenal panggilan hidupnya. Dia mengenal dia dikasih binatangnya. Dan bahwa segala hal itu akan diberikan sama dia. He knows who he is. Yeah. And out of insecurity, dari rasa keamanannya, boleh hidup. Maka dia lakukan impatasi. Dia memberikan impatasi. Dia bilang ke mereka, waktu saya mencuci kakinya kalian, ya, apa yang saya lakukan, kalian akan menerima itu. Bahkan lebih daripada apa yang saya bisa. Impatasi. Orang yang insecure memberikan dirinya sendiri. Orang yang insecure menarik perhatian. Hal ini terus betul. Menarik perhatian terus, saudara. Itu bagus, saudara. Itu orang yang insecure. Orang yang insecure dia impatasi. And if you are a humble person, dengerin nih, saudara. Yesus, Raja di atas segala raja, yang mulia. Dia datang ke dunia, tau nggak ngapain, saudara? Mencuci kaki murid-muridnya. Tahu nggak kenapa orang Yahudi nggak bisa terima Yesus? Karena mereka kira raja di atas segala raja itu turun dari surga itu kan, wah kayak malaikat datang ya, pakai sayap, pakai kuda, gitu ya. Kayak Thor sebenarnya Thor kan turun dari langit itu, gitu kan. Terus kayak ada listrik gimana? Mereka bayangin Tuhan kayak gitu lah. Kalian bayangin Yesus datangnya gimana? Lahir di palungan. Lahir di palungan, saudara. Bukan di istana, bukan di hotel, di palungan, kan, saudara. Terus mereka pikir ini orang akan berubah politik dan akan susah accessible. Jadi, saudara bayangin, saudara ya, kalau dalam dunia ini, semakin kamu orang yang semakin penting, semakin hebat, semakin susah orang ngobrol sama kamu, karena kamu penting. Jadi kamu ngomong sama orang kalangan di atas doang. Itu orang dunia. Yesus, orang paling penting, datang ke paling bawah. Doesn't make sense. Ya. Makanya sampai saudara, kalau saudara mau tahu, ini orang tuh humble atau enggak, saudara. Kalian bisa lihat dari tingkah laku dia. Kalian bisa lihat dari aja ngomong. Tahu satu lagi nggak, saudara ya? Salah satu ciri-ciri orang itu nggak humble. Salah satu ciri-ciri orang yang hatinya belum broken, adalah orang itu suka semua di spiritual, suka dirohaniin. Semuanya dirohaniin. Ya. Dirohaniin semuanya. Saya merasa semuanya dirohaniin. Over spiritualize, di over kebanyakan. Ini orang gunting rambut semuanya kayak Yesus. Terus datang kemana-mana pakai jubah putih kayak Yesus. Datang kemana-mana pakai jubah putih. Ada orang kayak gitu. Rohaniin. Dan dia di gerejanya itu kayak Superman. Cuman dia punya paling banyak kuasa. Itu aneh, itu salah. Ya, karena kalau Tuhan hanya pilih orang pintar dan orang hebat, Tuhan gak bakal pilih pelayan. Itu jadi murid-muridnya. Orang-orang Farisi terpelajar. Mereka paling pintar. Mereka belajar olah dari kecil sampai besar. Mereka paling gak dipilih. Kenapa, saudara? Karena dunia dari sini, Tuhan lihat hati. Hati-hati dengan hati kamu. Be careful with your heart. God sees your heart, not what you do. Karena itu, saudara, ya, banyak orang tuh suka kayak, dirohaniin, semua rohaniin. Saudara, I found that, saya baru sadar, saudara, orang yang paling, yang emotional dan spiritually mature, saudara, yang dewasa banget. Dan saya pernah sering ketemu orang kayak gini, saudara, secara rohani, dewasa, dan dewasa banget, saudara. Karena ya, saudara, semakin saya gak berasa dia itu, wow, ngerti gak sih, saudara? Gak berasa dia itu sesuatu yang susah di approach sebagai figur yang kayak di wow, dewain. Semakin saya merasa dia itu manusia. Semakin so easy to approach the person. Personnya is so human. At the same time saya bisa merasakan damai sejahtera roh. Kalian pernah ketemu orang itu enggak? Saya pernah ketemu satu pastor ini. Ya, saya dulu sama dia saya nggak tahu dia itu siapa. Saya nggak tahu dia pernah ngapain. Dia cuma ngobrol aja sama saya selama 1-2 jam. Saya nggak pernah ngalamin gini lagi. Lagi saya ngobrol sama dia tinggal saya nangis.
Ya, rasanya ada Roh Kudus di situ. Nangis rasanya, hatinya mau hancur saudara. Saya tahu ini orang dewasa secara rohani. So orang yang dewasa rohani itu nggak coba become look great atau gimana nih. In fact, saudara, orang-orang dunia, orang Farisi nggak bisa terima Yesus ya sebagai juru selamat karena he looks too human di mata mereka. Nah ini kan anak kecil yang dulu dibesarkan sama Yusuf. They look him as human. They cannot believe Tuhannya mereka has no ego, humble banget. Apa aja dia lakukan. Mati di kayu salib, difitnah, dibohongin, diludahin. He's willing to do. So the second lesson yang saya belajar ya, adalah what you do. Apa yang kamu lakukan gak bisa merubah identitas kamu. Gak bisa merubah identitas kamu. Tapi the calling that you have, panggilan yang kamu lakukan harus terlahir dari hati. Amin. Identitas yang kamu lakukan. Karena itu sudah ya, if you're secure, ya, kalau kamu identitasnya kuat dalam Tuhan, kamu mau taruh dimanapun sama Tuhan, you will shine. Bayangin itu sudah. Kamu mau cuci kaki orang, mau jadi manajer, mau jadi direktur, apapun itu, will not disappoint you. Itu saudara. Tuhan tuh bilang ke Daud, kamu akan jadi raja, benar nggak? Ya, padahal dia masih shepherd boy. Gak banyak, dombanya 2-3 doang. Nah, tapi Tuhan lihat hati. Ya, jadi nggak peduli dia jadi shepherd boy, nggak peduli dia membunuh Goliat, nggak peduli dia jadi jenderal atau jadi raja, kualitasnya tetap sama. Karena apa sudah? Posisinya doang yang berubah, identitasnya nggak berubah. Karena identitasnya kuat, saudara. Apapun yang dilakukan itu selalu bersinar, dan selalu the best. Kualitas the best. Ada satu pendeta, saudara, yang dia khotbah, bukan pendeta, dia orang biasa, pastornya bangga sama banyak orang. Terus pastornya bilang, kamu naik ke atas, kamu khotbah. Orangnya naik, terus orangnya khotbah. Pastornya nggak suka sama khotbah ini orang. Marah pastornya. Saya lupa apa yang terjadi. Intinya pastornya menegur orang, terus bilang, mulai sekarang kamu nggak boleh khotbah lagi. Kamu sekarang kerjanya pelayanan di gereja, cuci toilet. Bayangin saudara, dari khotbah di atas di mimbar, suruh cuci toilet. Rasanya dihina nggak saudara? Rasanya dihina nggak? Dari khotbah suruh cuci toilet saudara. Tapi bayangin nih saudara, ini orang luar biasa, ini orang dengan setia mencuci toilet. Orang masuk dalam toilet pun saudara, dia lagi selalu buat itu. Bayangin. Jadi dia lagi cuci toilet, terus Tuhan bilang sama dia, kamu lihat ke belakang tuh orang udah dinubuatin. Dia lihat ke belakang terus bilang, Tuhan bilang kamu akan pergi ke bangsa-bangsa. Wow. Orang kaget dong dinubuatin sama janitor. Ini kamu siapa gitu kan? Berapa puluh tahun kemudian, ini yang orang janitor itu udah jadi pastor lagi kan? Orang ini ketemu, pastor ingat gak? Kita ketemu di toilet. Kamu salah satu janitor yang bilang ke saya akan jadi pergi ke bangsa-bangsa. Saya ingat kamu. Seorang bilang saya ingat kamu. Pastor bilang saya ingat kamu. Tapi that happen. You see, your calling, your identity is not defined by what you do, but by what you are in Christ. Dan itu hanya bisa keluar kalau kamu punya hubungan yang intim dan dalam. So find your true self dari dalam keluar, Hal ini, saudara, di mana Yesus mencuci kaki murid-murid, saudara tahu nggak? Kemudian murid-muridnya bisa melakukan hal-hal yang lebih besar dan dahsyat pada Yesus. And he gave them the best thing. Kalau dia mencuci kaki murid-muridnya, dia berikan mereka yang terbaik, sebenarnya yang terbaik. Tapi kelihatannya hal sekali lagi untuk kasih sambut saudara. Waktu Yesus mencuci kaki murid-muridnya, itu di open space, di khotbah di depan, atau ada closed door. Humility dan identity is born in closed door. Not in stage. Bukan di depan. In the closed door. Kamu character building. Kamu membangun karakter kamu. Do it when nobody sees it. Your character itu terlatih dan dibangun waktu nggak ada yang lihat, waktu nggak ada yang sadar, waktu susah, ya waktu pikiran kamu mikir gini, ngapain saya setia, ngapain saya loyal, ngapain saya gitu, nggak ada yang lihat. Tidak. Hal kecil tuh saudara, di mana orang nggak lihat, hal-hal kayak gitu, di mana kamu kira nggak ada yang lihat, nobody cares, Tuhan nggak lihat. Makanya kita bilang waktu kamu doa dari seorang Farisi itu pintuan. Kenapa? Karena di situ kamu baru bisa ngalamin. Kalau kamu berdoa di luar, itu orang yang lihat. Jadi saudara, close doors. You wanna have a strong anointing. Kamu pengen punya pengurangan yang luar biasa, tidak siapa yang saudara.
close doors. Bangun waktu intim kamu sama Tuhan dengan baik. Nah, di sini semua orang lihat. Di sana cuma Tuhan lihat. Saya lebih baik dan mendingan membangun hidup saya di sana daripada kalau misalnya saya nggak punya hidup di sini pun, apakah saya akan tetap membangun hidup saya di sana? Yes. Kasih itu yang paling penting saudara, bukan ini. Jadi hati-hati saudara, jangan jadi Kristen yang fake, Kristen yang palsu. Karena Tuhan see the true self, your true self. Tuhan lihat hati kamu. Tuhan nggak lihat pelayanan kamu banyak, pelayanan kamu bisa banyak, tapi kamu masih kosong. Kamu bisa nggak punya pelayanan tapi hati kamu penuh dengan Tuhan. Jabatan dan posisi itu dikasih sama manusia, tapi fungsi dan panggilan saya dapetin. Saya bisa kasih kalian jabatan kayak piano, main drum hari ini, tapi panggilan kalian untuk worship God, it has to come from your own desire, with your personal passion. Itu harus lahir. Saya bisa bedain loh saudara, orang yang dipanggil ke atas untuk nyanyi sama orang yang terpanggil di atas untuk nyanyi. Beda. Kualitasnya beda. Beda sekali saudara. Kita terakhir ya, buka kita pakai di ayat terakhir yang Petrus. Nah, cerita yang 3 ini saudara, Petrus habis deny Jesus. Ingat saudara, 3 kali bilang, aku gak kenal Yesus itu siapa. Orang bilang, kamu gak ngerti Yesus kan? Oh enggak, saya gak kenal Yesus siapa. 3 kali. Kemudian when the rooster crows, so ayam berkokok, dia berusaha dan dia berbongkar 3 kali, dia menyangkal Yesus. Ingat saudara cerita itu? Ingat dong ya. Masa gak ingat? Ingat dong. Oke. Ya, jadi kita gak buka ya. 3 kali Yesus bilang sama Petrus. Ya. Petrus, apakah kamu mengasihi saya? 3 kali dia ngomong itu nanya sama Petrus. Ingat gak? Saudara ingat ya. 3 kali dia nanya, Peter, do you love me? Peter, can you love me? Mampukah kamu mengasihi saya? Dan yang 3 dia nangis. Yes God, you know I love you. Okay. Bahasa aslinya, Peter, do you philia me? Peter, do you philia me? Peter, bisa nggak kamu mengasihi saya dengan cara? Peter, bisa nggak kamu mengasihi saya dengan cara? Peter, bisa nggak kamu mengasihi saya tanpa cara? Kenapa saudara? Ini my own personal experience saudara. Kenapa saya ngomong ini ya? Karena sebelumnya saudara, Petrus tuh bilang dia itu mengasihi Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan kemanapun kau pergi, saya akan mengikuti kamu sampai mati. Itu saudara, kalau saudara ada berdoa, Tuhan kemanapun kamu pergi Tuhan, saya akan ikut. Bahkan ke bangsa saya akan ikut. Saya akan mati buat Tuhan. Karena ngomong itu, Tuhan will test your heart. Yes, He will test your heart. Test if your word is true. Ya, itu saudara doa gitu ya. Akan terjadi beneran, kan? Terjadi beneran sama saya. Saudara hati-hati aja ngomong gitu saudara. Walaupun nggak peduli saudara ngomongnya karena egonya besar atau gimana ya. Saya ngomongnya egonya besar, saya akan bangun gereja ini. Ya beneran saudara. Tapi dilatih dulu hatinya. Sakit saudara, susah saudara. Dan Petrus bilang, God, I will follow you wherever you go. Terus waktu Yesus bilang, Petrus di atas batu ini saya akan membangun gereja. Kamu yang Tuhan. Terus Yesus bilang, oke, dia akan karena Petrus gak mengizinkan Yesus mati. Lihat saudara. And the final time Jesus came, Jesus said, Peter, do you love me? Maksudnya apa? Saudara. Ya, kenapa begitu, saudara? Karena all this time, Peter was trying to earn God's love and favor through his own words. I can do this. I will never leave you, God. I will always leave you. He's blind. He's selalu blind. And he keep on failing. Saudara. Gagal terus. Pada akhirnya, when Jesus said, "You love me," apa kamu bisa gagal saya? He realized dia punya kasih terhadap Tuhan tidak bisa pernah melampaui kasih Tuhan terhadap Tuhan. How much you love God can never surpass how much God loves you. In fact, saudara tahu nggak? Hati yang kita berikan kepada Tuhan hanya berdasarkan berapa banyak Tuhan kasih saya. Karena kita betul begini, I love Him because He first loved me. Saya mengasihi dia karena dia pertama-tama mengasihi saya. Artinya saudara, saya tuh hanya membalikin kasih yang dia sudah kasih kepada saya. So how much you love God itu juga berdasarkan how much you experience Him. Kapasitas kamu to love Him dan mengalami dia, dan to love dan untuk masuk dalam panggilan kamu
juga ada hubungan dengan berapa banyak kamu pernah ngalamin ini. Jangan ngomong-ngomong soal pelayanan, jangan ngomong-ngomong soal situasi kamu nggak pernah ngalamin kasihnya kita. That's power. Kita buka ayat terakhir, saudara. Ini salah satu Alkitab saudara. Ya, yang saya baru ngerti, saya baru ngerti, saudara. Waktu saya sadar, I cannot do it. Saya nggak bisa bangun gereja ini. So consider your calling, brothers. Ya, pikirkan panggilan hidupmu. Ya, not many of you were wise according to worldly standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. Thanks. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. And because of Him, who are in Christ Jesus, who He gave to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. Last one. So that as it is written, let the one who boasts boast in the Lord. Biarkan dimuliakan Tuhan. Saya. Siapa di sini waktu kalian pertama kali ngalamin Tuhan, datang ke relata, karena kalian pintar, karena kalian hebat, karena kalian terpuji ada nggak? Ya. Siapa di sini kalian datang ke Tuhan, kalian ngalamin Tuhan di waktu kalian paling terpelosok ada nggak? That's why God chose you. Not because kamu tuh hebat, not because you're somebody, but because He loves you. Agape love. No research, saudara. He still choose to save you. Walaupun kamu tuh kegagalan, He still choose you.